Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna wa amtal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Lahu la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berjumpa pada kajian Ramadan Airlangga hari ini. Kita akan coba melanjutkan apa yang telah kita atau kami sampaikan pada sebelumnya. Yakni ada 3 amalan yang kalau ditimbang pada yaumil mizan, ya, itu berat. Hampir-hampir mizan itu tidak sanggup untuk menopangnya, saking beratnya amalan ini. Pada pertemuan sebelumnya kami sampaikan amalan yang pertama adalah amalan kita bisa memaafkan orang lain yang telah menzolimi kita, meskipun orang tersebut mungkin tidak meminta maaf. Jadi kita duluan secara aktif memaafkan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, adalah bersabar. Jadi memaafkan dengan bersabar ya beda rupanya ya. Jadi bersabar itu kalau menurut Nabi, bersabar itu ada 3. Jadi sabar menghadapi ujian, sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Ya. Jadi 3. Kebalik-balik nih kadang-kadang. Ya. Jadi perintah dulu kita bersabar untuk menjalankan perintah Allah. Termasuk ibadah Ramadan, puasa, kita diminta sabar. Ya. Yang kedua, sabar untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar pada saat musibah. Nah, sahabat karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada zaman dulu, zaman kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Jadi dulu di pesisir Laut Merah ada sekelompok Bani Israel yang mereka itu dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabat. Mereka pekerjaannya mayoritas nelayan dan makan sehari-harinya juga dari sana. Rupanya Allah uji. Pada hari Sabat atau hari Sabtu, itu justru ikan banyak. Gitu. Ya, justru ikan munculan di hari itu. Di hari-hari yang lain malah tidak ada ikan. Memang sengaja Allah ingin menguji mereka, apakah mereka taat atau tidak. Yang jelas hari Sabat tidak boleh mengambil ikan. Nah, rupanya mereka berbuat curang sehingga kemudian mereka terkena laknat. Begitu. Apa yang bisa kita simpulkan, saudara sekalian, bahwa Allah itu pasti menguji hambanya dari titik terlemahnya. Dan setiap kita punya titik terlemah beda-beda. Ada orang yang tidak mempan diuji dengan harta, tapi dia mungkin goyah juga ketika diuji dengan lawan jenis wanita atau pria begitu. Ada orang yang dia tidak goyah dengan misalnya dengan harta, tapi dia justru bisa goyah dengan pangkat, penghormatan orang lain dan lain sebagainya. Dan masalahnya manusia itu akan diuji dari titik terlemahnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menyampaikan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan nafsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu, kita semua manusia, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, manusia pasti diuji oleh hal-hal yang tadi kami sebutkan, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini. Tapi kemudian kita diminta untuk bersabar terhadap itu. Dan ketika kita sabar, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, amalan ketiga yang kalau kita lakukan pahalanya sangat besar sehingga mizan pun bergoyang, hampir-hampir tidak sanggup, adalah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian, kita harusnya hari ini bersyukur sampai dengan hari ke-6 ini kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan sangat baik. Ya.
ada satu hadis ya, dulu ada satu riwayat pernah Nabi kemudian ketika hendak naik mimbar 3 kali berkata amin ya. Amin yang pertama itu pada saat malaikat Jibril kemudian menyampaikan bahwa celaka orang-orang yang jika bertemu masih bertemu dengan orang tuanya atau salah satunya saja masih hidup begitu, kemudian tidak mengabdi dan tidak memasukkannya ke dalam surga gara-gara kemudian tidak mengabdi kepada orang tuanya. Kurang lebih bahasanya begitu. Kemudian celakalah mereka yang jika disebutkan namaku, nama Nabi, kemudian tidak bersolawat. Kemudian yang ketiga, celakalah orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia justru tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena dia tidak beramal secara maksimal. Bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya hampir tidak ada bedanya. Ya mak sekalian, kalau orang-orang ini kemudian disebut celaka, maka sebenarnya kita sedang mengulangi kecelakaan yang sama tiap tahun jika kita tidak maksimal di bulan Ramadan. Jika bulan yang penuh ampunan, bulan penuh berkah ini saja kita tidak sanggup beribadah dengan maksimal, lalu mau di bulan apa lagi kita ingin beribadah. Jemaah sekalian, bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat sangat baik. Pahala kemudian diobral sedemikian rupa oleh Allah, dan ini adalah kesempatan. Imam Ali mengatakan kesempatan itu seperti awan yang berlalu. Awan itu kan jalan terus dia ya. Ketika awan itu hilang, ya hilang. Ketika Ramadan ini berlalu, selesai sudah. Dan tahun depan belum tentu kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Jemaah sekalian, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada 3 hal, 3 amalan yang bisa dilakukan dan pahalanya besar sampai-sampai mizan goyang karenanya, yaitu mereka yang terzolimi lalu kemudian memaafkan, yang kedua mereka yang bisa bersabar, yang ketiga mereka yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.